102,9 MDK Radio yang You Station. Selamat sore Ten to Niners. Ketemu lagi bareng Cia Wargana di Rabu 20 November 2024. Saatnya program singkat seputar informasi kesehatan bersama Promkes RSHS Bandung. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang pentingnya deteksi dini diabetes pada anak bersama Dr. Faisal SPAK MKes dari Promkes RSHS Bandung yang saat lagi akan segera terhubung bersama @radio MDK. Halo, selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Kabar baik sore hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Tentu Niners sore hari ini sudah terhubung bersama Dr. Faisal SPAK MKes dari Promkes RSHS Bandung. Dan sore hari ini dok, kita akan membahas tentang pentingnya deteksi dini diabetes pada anak. Ya, Oke, sebelum lebih lanjut kita ngobrolin tentang diabetes pada anak, kita kepoin dulu sama Dr. Faisal, biar Tentu Niners juga tahu. Sebenarnya diabetes itu apa sih dok? baik. Terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya, pemirsa Radio MK Tasik ya. Betul? Jadi, diabetes adalah sebuah penyakit kelainan metabolisme kronik yang ditandai dengan adanya peningkatan gula darah. Nah, dengan penyebab itu umumnya bisa karena kekurangan dari insulin atau dari kerja insulin yang tidak baik Oke. atau keduanya. Jadi bisa Mhm, kurang insulin, mhm, yang kedua bisa punya insulin tapi tidak bisa bekerja dengan baik Oke. atau dua-duanya. Mhm. Itu bisa bikin menjadi bisa mengalami gulanya jadi tidak bagus, tinggi terus begitu. Oke, jadi Ya, kurangnya insulin ataupun punya insulin tapi tidak bisa bekerja dengan baik ya dok ya? ya, betul, betul. Oke, dok kalau misalnya bicara tentang diabetes sendiri, ada banyak macamnya nggak sih dok diabetes ini? Betul sekali, Kang Cua, betul sekali. Jadi diabetes itu dikelompokkan dalam 4 kelompok tipe ya. Jadi ada tipe 1, Oke. ada tipe 2 diabetes, ada tipe kehamilan, dan tipe lain-lain. Nah, Mhm. di masyarakat seringkali tumpang tindih bahkan dianggapnya semua sama. Pokoknya kalau diabetes ya diabetes gitu. Padahal secara detail itu memang ada tipenya. Tipe itu Mhm. dipengaruhi oleh apa? Oleh kejadiannya, penyebabnya apa itu beda-beda. Mhm. Tipe 1 dengan tipe 2 itu beda sebabnya misalnya. Dan tentu saja nanti penanganannya akan berbeda. Mhm. Nah, semua yang umum terjadi di masyarakat yang diketahui luas itu diabetes orang dewasa, yaitu diabetes tipe 2. Nah, Mhm. nanti pada anak ternyata agak berbeda. Kalau anak justru jarang tipe 2 itu. Mhm. Adanya justru 90% itu tipe 1. Nah, tipe Oke. 1 itu tipe yang mana? Tipe yang kekurangan insulin. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi agak unik nih memang. Mhm. Kalau ada anak kena diabetes, itu gejalanya ya hampir sama dengan dewasa, ya. Seperti gejala kencing manis yang lain. Ada Oke. 3P ya gejalanya ya, 3P. Trias poli namanya. Poliuri, banyak kencing. Oke. Polidipsi, banyak minum. Haus terus begitu ya. Dan Mhm. polifagi, banyak makan. Oh, Jadi tapi oke. walaupun dia banyak makan itu tapi berat badannya nggak naik, malah semakin menurun begitu. Dan badannya juga lemes, tidak bertenaga. Nah, Oke. jadi kalau ada anak mengalami gejala seperti ini kita duga sebagai gejala diabetes. Dan kalau kita cek gulanya itu ternyata tinggi, ya, kalau pada anak kita pakainya gula darahnya tanpa puasa. Seringnya Mhm. itu, pokoknya ada gejala, kita langsung cek aja gulanya. Namanya gula darah sewaktu. Oke. Kalau lebih dari 200, nah itu biasanya apa namanya confirm dia diabetes. Dan nanti dokter akan mencari penelusuran nanti apa tipenya. Dan pada anak Mhm. itu ternyata yang paling sering memang tipe 1, yaitu di mana tubuh anak ini tidak mampu memproduksi insulin dengan baik. Mhm. Nah, jadi terjadilah defisiensi insulin. Begitu. Jadi itu yang pada anak.
Nah, pada dewasa beda lagi. Pada dewasa paling sering tipe 2 tuh. Jadi mereka punya insulin, tidak ada kerusakan dari sel beta penghasil insulin, tetapi insulin sudah loyo, sudah capek, resisten Oke. ya. Jadi karena dipakai berlebihan, biasanya pola makan konsumsi berlebih glukosa, Mhm. pola hidup yang tidak sehat itu membuat insulinnya menjadi tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, endingnya sama juga. Kalau kurang insulin dengan insulin yang ada tapi tidak bisa bekerja, sama-sama diabetes gejalanya begitu. Oke. Jadi itu dia ya dok ya. Ternyata ada beberapa macamnya ya ternyata diabetes ini ya dok ya. Dan mungkin ciri-ciri seorang anak terkena diabetes itu ya tiga itu tadi ya dok ya. Sering kencing, kemudian sering sering haus juga, Betul, jadi sering minum ya dok ya. Jadi betul, sering makan juga, tapi berat badannya tetap gitu malah mungkin turun turun. ya dok ya. Iya betul Oke. betul. Oke, dok, kalau misalkan di masyarakat luas kan kalau bicara diabetes tuh pasti hubungannya orang dewasa Ya, gitu ya dok ya, lansia gitu ya dok ya ya. Ini juga sebenarnya pemahaman untuk masyarakat juga bahwa ternyata diabetes pun beresiko tinggi terhadap anak-anak ya dok ya. betul. Ternyata Betul. Ini diabetes biasanya terjadi itu, karena memang insulin yang kurang itu tadi atau memang ada faktor genetik juga dok? nah itu mekanismenya. Jadi pertama memang sudah ada gennya sebetulnya. Jadi Oke. saya sekaligus klarifikasi ya, kadang-kadang kalau ada anak diabetes tipe 1 tuh suka dicari kesalahannya. Kamu masih Aha. kebanyakan minum manis-manis sih, makannya ngaco dan Betul. lain-lain. Nah, gitu kan. Iya. Nah, khusus untuk tipe 1 itu sebetulnya mekanismenya itu adalah didasari dengan genetik. Jadi anak Oke. ini sudah punya gen autoimun dulu sebelumnya, yang dibawa Oke. lahir tentunya, dibawa lahir ya, gennya sudah dibawa lahir. Tapi tidak akan terjadi penyakit sebelum ada interaksi dengan faktor lingkungan ya dan virus biasanya. Yang paling sering Oke. itu virus dulu tuh. Jadi anaknya sakit dulu kena infeksi virus tertentu gitu. Yang virus ini membangkitkan munculnya respon imun tubuh. Antibodi anak ini muncul. Nah, antibodi kan harusnya menyerang musuh ya. Nah, dia Iya. menghajar musuh virus. Nah, selesai dia bekerja menghajar virus, dia nggak berhenti bertugas, masih keliling tuh. Mhm. Nyari musuh lain tuh, mana yang masih masih ada sisa mau dihajar gitu kan. Nah, di sini ada beberapa teori. Ada teori cross infection, ada juga teori molekular mimicry. Jadi si antibodinya ini salah melihat. Pankreasnya itu dianggap sebagai musuh, benda benda asing. Akhirnya Oke. selesai menghajar virus, dia malah cover ya, cover itu salah salah itu melihat Ya. dia merusak sel beta pankreas sendiri. Nah, karena rusak lama-lama sel beta pankreas tentunya tidak mampu lagi memproduksi insulin. Nah, lama-lama turun produksinya 10%, 20%. Nah, kalau sudah turun sampai dengan 80%, ya berarti tubuhnya sudah sangat rendah insulinnya, Oke. baru muncul tuh gejala diabetesnya. Jadi memang kuncinya adalah kalau diabetes itu eh, prosesnya autoimun. Kalau anak tipe 1 ya, Mhm. walaupun pada anak juga ada tipe 2. Tipe 2 itu mekanismenya tadi konsumsi gula berlebih, faktor risikonya ya. Ada faktor genetik juga bisa. Kalau tipe 2 genetiknya lebih sering diturunkan dari orang tua. Jadi kalau tipe 1 itu orang tuanya nggak diabetes biasanya. Orang tuanya itu dia nggak diabetes, normal-normal saja. Jadi anak Oke. DM tipe 1 itu hanya faktor genetik hanya 2-5% saja. Tapi kalau DM tipe 2 hampir 80% memang genetik diturunkan. Nah, itu jadi anaknya sudah ada gen orang tuanya juga diabetes, dia juga pola hidupnya nggak sehat, makanannya nggak bagus, akhirnya insulinnya tuh sering dipakai terus buat bekerja menghadapi kenaikan gula darah akibat makan itu terus dipakai insulinnya lama-lama loyo insulinnya juga endingnya diabetes juga begitu. Oke, jadi untuk yang tipe 1 sama tipe 2, perbedaan persenannya tuh kalau dari segi genetik lumayan jauh ya dok ya. Kalau yang Ya, pertama mungkin bisa sekitar 3-5%, tapi kalau yang diabetes tipe 2 bisa 80% ya dok ternyata ya. betul betul. Oke, dok selain tiga tanda tadi ya, yang terjadi pada anak-anak kalau misalkan terkena diabetes, kalau pemeriksaan lebih lanjutnya disarankan seperti apa nih dok? Nah, sebetulnya pemeriksaannya itu mudah ya. Dia bisa juga dikerjakan di Fasiankes
primer ya, bisa di puskesmas, di klinik. Klinik itu dengan pemeriksaan gula darah sewaktu. Oke. Pakai alatnya juga boleh, alat yang sederhana, pakai glukometer yang ditusuk ke jari itu juga boleh. Ya, Prinsipnya oke. saya ingin menghimbau para pemirsa ini sesuai dengan topiknya kewaspadaan ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ayah bunda sekalian melihat anaknya itu yang sering ya, anaknya kok tiba-tiba sering ngompol, Hmm, ya, sering ngompol, kencingnya malam-malam tuh nggak ketahan gitu ya. Padahal hmm, sebelumnya sudah bisa mengatur pipis dengan baik kok sering ngompol. Atau laporan dari gurunya kepada orang tua ya, Pak, Bu, ini anaknya sering izin ke toilet nih lagi pelajaran. ya, ya. Kayaknya kacau nih anaknya kok kayak pura-pura gitu. Padahal emang beneran pengen kencing dia. Ya, Jadi bolak-balik aja betul, tuh betul. gitu ya. Atau anaknya sering tiba-tiba minumnya banyak sekali. Mhm, Dikasih minum 1 liter habis, minta lagi. Nah, itu udah harus curiga. Ini kenapa minumnya mhm, berlebihan, kenapa kencingnya berlebihan. Dan kalau makan terlalu banyak, kok makannya terus-terusan, udah makan lapar lagi gitu ya. Nggak kenyang-kenyang nih anak nih gitu ya. Bahkan harusnya kalau udah makan kan bertenaga. mhm. Ini habis makan kok lesu gitu ya. Di Oh rumah iya, sering yang tadinya nggak pernah tidur siang kok tidur siang. Disuruh olahraga nggak mau ikut, pelajaran di sekolahan ngantuk gitu ya. Itu sudah waspada tuh. Saya rasa segera bawa ke puskesmas atau ke Fasiankes yang ada terdekat, klinik atau ke dokter ya. Nanti minta dicek gula darahnya dengan pemeriksaan sederhana. Gitu. mhm, mhm. Oke, Itu jadi bisa untuk dilakukan pengecekan gula darah ya, Dok ya? ya cukup gula darah saja sudah bisa membantu sebetulnya. Oke, jadi bisa dilakukan di puskesmas terdekat ya, Dok ya? Ya, Seperti itu. Nah, Dok, kalau misalkan seorang anak sudah terkena diabetes, pengobatannya seperti apa nih, Dok? ya. Jadi diabetes itu memang sampai sekarang pengobatannya itu tidak untuk menyembuhkan. Ya memang kita sih pengennya kalau penyakit pengen sembuh gitu ya. Tapi Betul, Dok. fakta medisnya memang siapapun yang kena diabetes itu bisa diobati Mhm, dan bisa ditangani, tetapi tujuannya adalah untuk ya beberapa hal. Tujuannya kalau pada anak ya untuk menghilangkan gejala-gejala. Jadi yang tadi gejalanya banyak kencing, banyak minum, itu hilang gejalanya sembuh, membaik oke. gejalanya ya. Mhm, Yang kedua, anak bisa menikmati masa hidup tumbuh kembang dengan baik. mhm. Dia sekolah, dia main, dia bisa ngaji, dia bisa berteman, bisa olahraga dan lain dia boleh ikut semua hal seperti anak sehat yang lainnya. Ya, kemudian dia kita jamin juga dengan terapi ini bisa menikmati pertumbuhan dengan bagus. Dia bisa pubertas, bisa tinggi dan lain-lain. Nah, Oke. pengobatannya asal mengikuti 5 pilar diabetes. Mhm, Ada 5 pilar. oke. Untuk tipe 1 dulu ya. Yang pertama insulin. Karena penyebabnya anak ini kurang insulin, maka ini terapi pertama memang harus dikasih insulin. Jadi Mhm, insulinnya ini bukan menunjukkan keparahan, bukan. mhm, Kadang-kadang masyarakat, wih mhm, udah parah nih kasih insulin nih, udah parah nih pakai insulin gitu. Kalau dewasa memang betul, kalau dikasih obat dulu nggak mempan ya, kasih obat yang mhm. diminum nggak mempan, dewasa tuh kadang-kadang kalau udah susah pakai obat dikasih insulin gitu. Kalau nggak terkontrol kasih insulin. Jadi seolah-olah kalau udah parah kasih insulin, seolah-olah begitu. Nah pada anak enggak, memang terapi pertama pilihannya insulin. Sesuai Oke. dengan penyebabnya tadi ya. Jadi pertama pemberian insulin, ikuti arahan dokternya, berapa dosisnya diberikan. Umumnya itu diberikannya itu insulin untuk menjamin kebutuhan insulin selama 24 jam terpenuhi. Jadi Oke. dia dengan insulin yang kerja panjang dikombinasikan dengan insulin yang diberikan sesaat sebelum makan. Jadi Mhm, ada insulin kerja pendek mhm. sama kerja panjang itu dikombinasi. Itu pertama. Oke. Yang kedua adalah pengaturan asupan nutrisi dengan baik. Anak DM itu karena dia sedang bertumbuh berkembang, dia tetap perlu karbo. Nah, lain Mhm, dengan dewasa nih. Kalau dewasa kan bisa diet keto, fastosis ya, dia berpuasa dengan intermittent fasting, dia bisa berhenti makan karbo, nggak makan nasi dan lain-lain ya. Nah itu kalau ditiru anak kecil nggak bisa tuh, nggak bisa. Beda anak kecil tuh nggak bisa disamain dengan dewasa. Dia sedang butuh semua komponen nutrisi dengan lengkap supaya tumbuh. Jadi dia perlu karbo. Jadi anak diabetes tetap diberikan karbohidrat, nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah, susu,
Apapun itu diberikan sebetulnya boleh, tetapi wajib dihitung. Nanti dokter akan membatasi, ibu jumlah karbonya segini ya. Anak ibu sekian kilogram berat badannya, kebutuhan karbonya sekian. Nah itu dipatuhi. Kalau dia merasa bebas katanya boleh semua dimakan, itu juga nggak boleh, nanti naik terus gulanya. Betul, Jadi betul. kuncinya adalah mengatur ya asupan jumlah karbo yang mencukupi. Ya. Yang ketiga adalah anak ini harus beraktivitas fisik. Jadi dia harus terbiasa punya jadwal olahraga. Entah itu bersepeda, jalan kaki, berenang, jogging, boleh, boleh saja. Bahkan disarankan semua anak diabetes itu terbiasa bergerak, aktif. Dengan aktif maka tubuhnya itu akan lebih bagus dalam menyerap insulin, kerja insulin lebih bagus gitu. Yang keempat, anak harus ada memahami diabetesnya, harus belajar edukasi diabetes dengan baik dari sumber yang terpercaya tentunya ya. Yang terakhir harus ada monitoringnya. Monitoring itu bisa memeriksa gula darah harian, dicek gula darah sebelum makan berapa. Kemudian dia dicek juga monitoring HbA1c setiap 3 bulan gitu. Kemudian monitoring tanda-tanda komplikasi jangka panjang ya, misalkan dia dicek matanya, cek ginjalnya gitu. Nah, dengan 5 pilar ini, insya Allah anak diabetes itu tetap akan sehat, bisa bertumbuh berkembang, dia bisa mencapai cita-citanya, apa yang diinginkan bisa tercapai insya Allah. Nah, Oke. untuk tipe 2 yang diabetes, sebetulnya 5 tetap sama, tapi insulinnya itu diganti dengan obat oral diabetes. Jadi anak DM tipe 2 pun seperti dewasa, dia akan mulai dengan obat. Misalnya minum metformin gitu ya, dan lain-lain. Demikian, Kang. Oke, jadi itu dia ada 5 pilar yang harus diperhatikan ya dok ya untuk penderita diabetes tipe 1 maupun di tipe 2 ya dok ya. Cuman kalau untuk tipe 2 ada obat oral yang memang yang harus diminum ya dok ya. Betul. Oke. Berarti kalau bicara tentang aktivitas apa saja yang bisa mendukung kesehatan para penderita diabetes, sebenarnya tidak ada yang perlu dibatasi ya dok ya. Ya kalau boleh pilih sebetulnya yang disarankan olahraganya yang jenisnya aerobik. Jangan Aerobik ya dok ya. yang anaerob. Aerob itu artinya gerakannya yang teratur, konsisten, kayak jalan kaki, sepeda gitu ya, dibandingkan dengan yang olahraga yang kayak futsal gitu ya, badminton yang ada jalan sebentar tiba-tiba gerakannya cepat. Jadi itu menurut para ahli harus pengendalian gula darahnya harus lebih ketat gitu. Oh, oke, Tapi oke, oke, sebetulnya oke. semua olahraga boleh-boleh saja. Cuman kalau pilihan dia untuk menjaga gula darah stabil, pilihannya aerobik namanya. Olahraga Aerobik ya. tipenya tipe aerobik ya, betul. Oke, oke. Sudah ada yang bertanya juga, Boleh. Dok, di Instagram. Selamat sore, Dokter. Ini dengan Nyimas Darwanti. Izin bertanya, Ya. bagaimana solusinya agar anak tidak over terhadap gula, katanya, Dok. Terus, apakah dengan kelebihan kadar gula akan ikut menghambat asupan nutrisi dalam tubuh anak, katanya, Dok? Oh ya, baik. Jadi betul sekali ya. Jadi sekarang ini memang anak-anak itu konsumsi gulanya terlalu banyak di Indonesia itu ya. Jadi dan kita pun memang jadi korban industri gula ya. Jadi hampir semua minuman yang dijual itu rata-rata manis ya. Manis semua. Betul, Apalagi Dok. di minimarket itu anak kecil kalau beli pasti pilih yang manis gitu. Dan itu membuat kecanduan juga loh. Kalau setiap kali dia minum manis-manis terus nanti ada ketagihan ya. Adiksinya cukup kuat katanya. Adiksinya glukosa itu di otak lebih kuat daripada rokok katanya begitu ya menurut ahli itu gitu. Jadi memang Bu kita batasinya itu yang pertama memang anak itu diajari dulu bahwa gula itu diperlukan tapi dalam jumlah yang secukupnya ya. Yang kedua memang penting juga ini orang tua memberi contoh. Kadang-kadang kalau kita hanya sendiri tiap malam pulang bawa martabak manis ya Iya, itu betul, Dok. memberikan. Iya, Dan iya. masalahnya juga Nagih lagi ya. iya. Dan masalahnya juga begini, Mhm, jajanan itu yang murah itu karbo bahan bakunya. Di mhm. sekolah-sekolah itu kan olahan karbo itu bisa dibikin macam-macam dan murah harganya. Dari bahan Betul. tepung bisa jadi macam-macam. Dari aci, coba cilok, cimol, cireng, cilung, itu semuanya karbo kan. Jadi anak-anak kita ini dikelilingi oleh karbo sebetulnya. Karena secara ekonomis itu orang yang jualan cari untung pasti nyari bahan baku yang murah. Dibandingkan dengan bahan baku protein dari ayam, dari udang, dari telur mungkin harga jualnya kan lebih tinggi. Nanti
nggak semua anak mampu beli, jadinya mungkin kurang menguntungkan. Jadi dibekali sekolah itu kalau bisa bekal bekal yang sehat dari rumah, dibekalin dari rumah, ini makanannya apa, cemilannya apa. Jadi kalau dikasih uang misalkan terpaksa harus ada dealnya juga. Pilih-pilih jajanan mana yang tidak boleh berlebih. Nah, karena kenapa? Karena kita ini dikelilingi oleh serba karbo lah. Apalagi orang Mhm. Sunda ya. Semuanya karbo kan gitu Betul, ini kita ini. Jadi betul. Sangu ya dok ya. tangguh betul ya, udah Sangu jelas kan udah gitu. dok. Iya, Pak. Ada bala-bala, ada singkong, ada apa Ya. semuanya, Kak. Dan kadang-kadang nggak nyadari gitu. Dok, ini kan nggak manis. Iya nggak manis, tapi ya misalkan keripik nih. Keripik itu Mhm, kan nggak manis ya, tapi kalau dilihat kandungannya pasti ada gulanya. Karena bahan bakunya dari singkong, dari kentang, mhm. dari jagung, itu semuanya karbo. Jadi tetap harus Iya dihitung, betul. Bu. Harus dihitung. Jadi seberapa banyak porsi karbonya itu. Yang penting jangan lebih dari 20 gram sehari, tambahan gula tambahannya kalau bisa. Jadi kalau nasi ya sudah nggak apa-apa, nasi, lauk pauk, nah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas gula tambahan harus dihitung. Oke. Demikian. Jadi kayak gitu ya dok ya. Terus ada juga yang bertanya nih dok, selamat sore juga untuk Indra. Bener apa enggak nih dok bahwa diabetes itu ada korelasinya dengan gagal ginjal katanya? Jadi begini, kemarin tuh heboh ya, adanya Mhm. gagal cuci darah pada anak. Serem banget kemarin ya, Iya ibu-ibu ngeri, semua takut. ngeri dok. Ya, cuci Mhm, darah pada anak. Kita akui memang sekarang itu, sejawat kita di Bandung juga, ahli ginjal mengatakan begitu. Sekarang tuh anak yang cuci darah itu banyak sekali memang. mhm. Nah, tetapi kalau ditelusuri penyebabnya ya, alhamdulillah bukan dari diabetes. Jadi, Oke. uh, emang betul diabetes itu bisa komplikasi jangka panjangnya mengalami gangguan ginjal. Mhm, Tetapi pada anak umumnya tidak terjadi komplikasi secepat itu. mhm, Nah, jadi eh, asalkan dia selama dia diabetes usia anak itu bagus terkendali, dia sampai remaja, dewasa, tua pun aman sebetulnya. Tapi kalau masa anak-anaknya sudah ngaco, kalau diabetesnya nggak benar, sering tinggi gulanya dibiarkan aja, itu mungkin di akhir usia remaja udah mulai kena ke ginjal, masih bisa, mungkin bisa kejadian gitu. Demikian. oke. Jadi memang salah satu komplikasi jangka panjang diabetes kalau dia tidak terkendali dengan baik, memang gangguannya ke retina, mata ya, dan ke ginjal. Itu yang paling sering. Oke. Demikian. Oke, satu lagi nih dok, ada juga yang bertanya, dok, mitos atau fakta kalau tepung-tepungan itu bisa beresiko terkena diabetes katanya. Mungkin terlalu banyak mengkonsumsi tepung-tepungan, apakah beresiko terkena diabetes, dok? Iya, yang penting pemahamannya sudah betul ya. Tepung itu kan karbo. Jadi Mhm, prinsipnya semua karbo yang berlebih, yang membuat insulinnya bekerja mhm. terus-menerus over, itu beresiko diabetes tipe 2. Oh, Jadi yang oke. diawali dengan insulin resisten dulu. Ya. Kerjanya jadi royo insulin. Jadi memang eh, tepung adalah salah satu contoh jenis karbo. Mhm. Jadi kalau dimakan seperlunya, secukupnya mungkin masih aman ya. Tapi kalau berlebihan yang kita nggak harapkan itu. Dan memang karbo itu juga tepung salah satu ya. Tapi di antara yang lainnya juga tetap aja harus kita waspadai. Cake ya, makanan bolu atau makanan apalagi itu ya, minuman manis terutama yang dijual-jual itu ya, itu Mhm. tanpa sadar itu meningkatkan gula darah anak kita berulang-ulang, naik lagi gula darahnya, lama-lama insulinnya capek juga. Itu lebih ke arah resiko diabetes tipe 2. Oh, oke. Ya, Jadi kalau misal untuk konsumsi tepung-tepungan berlebih itu beresikonya diabetes tipe 2 ya, Dok ya? ya betul, Oke. betul. Dok, kemarin juga tanggal 14 November itu ini ya World Diabetes Day ya, Dok Ya, ya? ya, Betul. Dok, untuk di kemarin waktu diperingati sebagai World Diabetes Day 2024, itu ada sosialisasi apa aja sih, Dok, untuk apa ya? Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang diabetes bahwa ternyata pada anak pun resikonya cukup besar, Dok. iya. Jadi kita kampanyenya ke arah well-being ya. Jadi sebetulnya Oke. diabetes itu eh, gini, soalnya ya kalau orang kena diabetes sudah merasa nggak punya harapan, Mhm. nggak punya kehidupan lagi. Udahlah Hopeless ya, kalau Dok ya? diabetes ya hopeless. Sudahlah kalau diabetes kayaknya ya memang diabetes itu kan eh, menyeramkan kalau kita lihat ya. Kalau tidak mau berusaha sebetulnya. Tapi kalau dia bisa mengendalikan gula darah dengan bagus dengan metode yang sudah ditentukan ya, dengan kombinasi
olahraga, makan bagus, obat-obatan yang diberikan dengan baik, dia bisa mencapai kesejahteraan hidup dengan baik kok sebetulnya. Khususnya pada usia anak, dia akan mengalami tumbuh kembang yang optimal, dia bisa, bahkan pasien-pasien kita di Bandung juga ada grupnya tuh ya, posting di grupnya itu ada yang juara taekwondo, ada yang maju ketua OSIS ya, semuanya pede-pede kok dia. Dia nggak merasa Mhm. penyakit. Jadi dia bilang jangan sampai diabetes menjadi penghalang harapan mereka. Jadi orang tua pun mensupport, kita pun mensupport bahwa mereka walaupun dengan diabetes itu tidak mengganggu kesehariannya, bahkan dia bisa lebih baik daripada anak yang nggak diabetes karena dia sudah terbiasa disiplin, makan dihitung ya, jam makan teratur ya, dia mau cek gula darah harian, dia mau kontrol, dia mau olahraga. Kadang-kadang saya lihat badannya seger-seger loh itu, walaupun dia diabetes, wah happy-happy gitu anaknya itu. Demikian. Oke, oke. Jadi lebih ke arah apa ya? Aktivitas sehari-hari juga harus lebih ditingkatkan lagi ya, Dok ya. Olahraganya aerobik, makannya juga gitu kan ya. Benar-benar harus diperhatikan. Dok, sebelum kita pamit sore hari Ya, ini, ada tips gak sih untuk 10 to Niners yang lagi dengerin tentang cara mencegah diabetes, terus bagaimana kalau misalnya sudah terkena diabetes pada anak, mungkin bisa diulas sedikit lagi, Dok, silakan. baik ya. Jadi ada kita dari 4 diabetes tadi, tipenya kita ambil 2 yang paling sering, Mhm. tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 didasari oleh autoimun sehingga sangat sulit untuk pencegahannya, tetapi jangan khawatir, kita jangan pusing-pusing mencegah, tapi lebih baik kita deteksi dini untuk DM tipe 1. Jadi waspadai gejala 3P yang tadi, poliuri, polidipsi, polifagi. Yang kedua, untuk DM tipe 2 yang didasari dengan adanya gangguan kerja insulin, itu bisa dicegah, sangat bisa dicegah dengan hidup sehat, perilaku hidup sehat, dan makanan yang sehat. Saya mau mengkampanyekan kodenya 5210. 5210. Oh, 5 oh, kali makan serat sehari. Ya, jadi mhm. sayur, buah itu 5 kali sehari. Ya, makan pagi, makan siang, makan malam itu ada seratnya. Ditambah lagi dengan 2 kali cemilan itu berbentuk buah atau salad ataupun yang lainnya. Itu 5. Kemudian duanya apa? 2 jam maksimal screen time. Duduk mager, tidak bergerak, handphone, TV, laptop itu jangan lebih dari 2 jam sehari. Oh, Nah, oke. itu jadi budaya sedentary life, malas bergerak, mager, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Gitu. Mungkin dia pulang sekolah capek ya pengen mager ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau seharian mager nggak boleh. Ya, harus Oke, ada jadwalnya. Maksimal 2 jam. Kemudian oke. 1 jam beraktivitas fisik Mhm. setiap hari ya, dan 0 minum sweet drinks. Oh, 0 itu dinolkan, tidak ada lagi minuman manis. Jadi 5210 itu dipercayai sebagai upaya yang ya nggak terlalu mudah sih, tapi bisa dikerjakan gitu untuk mencegah terjadinya obesitas dan diabetes tipe 2. Itu saya rasa intinya untuk kampanye hari ini. Mudah-mudahan semua pemirsa bisa pelan-pelan dikerjakan. 5-nya itu mungkin 4 dulu, 3 dulu, nanti bisa 5. Yang 2 jam tadi screen time-nya belum bisa dok, pengennya 3 jam, 4 jam, makanya masih mau lebih ya, coba pelan-pelan dikurangin. Dan oke. terutama mindset-nya ini memang kita orang tuanya ini memberi contohnya itu yang susah. Kitanya juga mager, masalahnya kan, kita juga mager. Nah, itu dia. Kita juga mager, kita juga nggak bergerak, malah Iya. anak-anak jadi tidur kita itu. Nah itu juga pesan kita, yuk sama-sama kita hidup sehat ya, mudah-mudahan jauh dari diabetes. Oh, Demikian. jadi itu tadi ya, Dok ya, Ya, 5210 ya, Dok ya. betul, betul. 521. 5210. Nah, itu dia Tetunaners ya. Dan untuk Dokter Faisal, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya sore hari ini di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat untuk saya pribadi, untuk semua Tetunaners juga yang lagi menyimak live Instagram di Sikat seputar informasi kesehatan. Dokter, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Atur nuhun. Ya, Sami-sami, Dok. ya, Assalamualaikum. Dan itu dia Time to Niners, sikat seputar informasi kesehatan untuk hari Rabu 20 November 2024 bersama Dr. Faisal SPAKMKes dari Promkes RSAS Bandung yang sudah membahas tentang pentingnya deteksi dini diabetes pada anak. Semoga informasi bermanfaat dan jangan lupa dengerin sikat kembali nanti di 2 minggu yang akan datang. Saya Cia Wargana pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.